Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, kali ini kembali lagi menggaungkan debat antara Muslim dan Kristen. Kenapa cuma Muslim dan Kristen yang berdebat? Karena hanya dua agama ini yang mempunyai predikat agama syiar, atau selama masih banyak kata-kata dalam Al-Quran dicomot oleh biblos mereka, kami seluruh umat Islam akan terus-menerus menghantui kalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agama Islam punya doktrin. Kalian juga punya doktrin. Doktrin kami adalah inna tinna indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Jadi selain agama Islam, itu agama buatan manusia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan komen di video yang ada di channel saya. Semoga menjadikan amal kebaikan kita semua. Selamat mendengarkan. Murid-murid Yesus ibadah hari apa? Jawab. Murid-murid Paulus ibadah hari apa? Jawab. Kristen ibadah hari apa? Jawab. Hei, masih ada otak? Belum melelehkan otaknya semua? Masih ada sedikit kan? Saya tanya, murid Yesus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Murid Paulus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Silakan. Baru Anda cocokkan diri Anda sekarang. Mampus. Yuk, jawab yuk. Murid Yesus ibadah hari Sabtu, tempat ibadahnya di sinagogi. Murid Paulus ibadah hari apa? Ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Ibadah, Yesus. saya tidak tanya itu, wahai serigala. Serigala berbulu landak. Saya tidak tanya itu. Rasul-rasul lain. Saya tidak tanya itu, wahai serigala penipu. Saya tidak tanya itu, wahai iblis. Yang saya tanya, Paulus pengikutnya ibadah hari apa? Jawab. Hei. Paulus muridnya ibadah hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Hari matahari. Hari apa? Hari Ahad. Hari Hari apa? Ahad, Kalau hari tunjukkan Ahad ayatnya. itu hari apa? Hari apa? Hari Ahad, tunjukkan ayatnya. Loh, Tunjukkan ayatnya. Orang kaya ditanya balik. saya tanya, pengikut Paulus itu ibadah hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Di Tunjukkan mana dia ayatnya. beribadah? Di mana dia beribadah? Tidak, saya tanya hari Ahad kah? Tunjukkan ayatnya. Lah, nggak usah lebay sekali kau. Jangan pura-pura bahlul otak kau itu. Sekarang saya tanya samamu, nama rumah ibadahnya Yesus sinagoge atau Baitel, Baitullah atau rumah Allah. Sekarang orang-orang Kristen ibadah di rumah ibadah, nama rumah ibadahnya apa? Selama 100. Nggak dijawab. Udah. Saya jawab nih. Saya jawab. Udah. Sabar. Saya tidak Sabar, sedang jawab. ingin Anda menyanyikan lagunya Rhoma Irama. Saya minta Anda itu menjawab dengan akal sehat. Yesus ibadah di sinagoge bersama muridnya, Bait El. Kristen ibadah di sebuah rumah ibadah namanya gereja. Kalau rumah ibadahnya Yesus, begitu orang mau masuk, Sudah, sandal boleh saya tunggu jawab? sabar, sendal dibuka, sepatu dilepas, otak tak dilepas. Kalau rumah ibadah Ini- Kristen, begitu masuk otak dilepas, sendal tidak Ini dilepas. tanya sendiri, jawab sendiri, boleh. Makanya kau jawab yang jujur, jangan kau kayak Paulus. Saya tanya Ini tanya samamu. sendiri, jawab sendiri. Saya tanya samamu, rumah ibadahnya Yesus bernama Bait El. Boleh saya Nah, rumah ibadahnya Kristen namanya apa? Jawab. jawab sendiri, boleh saya jawab? Nah, ya silakan.
Nah, ini masalahnya kalau tidak tahu sejarah gereja. Nggak sejarah usah kau bangsa bahas-bahas Yahudi. sejarah. Nggak usah kau bahas-bahas sejarah. Nah, ini masalahnya bila nggak tidak usah, tahu nggak usah. sejarah. Kalau tempat ibadahnya Yesus namanya kandang domba. Tempat ibadahnya orang Kristen namanya kandang guguk. Nggak usah kau bahas sejarah sama saya. Nggak Boleh usah kau saya bahas jawab? sejarah. Nggak usah kau bahas Boleh saya sejarah. jawab? Saya Boleh bertanya saya sama, jawab? jawab sesuai dengan Boleh. pertanyaan. Sebelum saya tendang kau di sini dengan tendangan putar, saya tanya samamu. Nah, Rumah ibadahnya orang Kristen namanya apa? Bang, Gereja. Jawab. Gereja. Wahai perpanjangan tangan Dajjal. Saya tanya samamu, rumah ibadahnya orang umat Yahudi. Kristen awal beribadat di sinagoga juga. Ngaco. Kristen adalah satu sekta Di mute. dalam Udah. Tolong Terusin. guguk besar ini di mute. Dengarkan saya guguk, dengarkan saya guguk. Saya mulai kurang ajar samamu karena kau itu dialog tidak pernah mau jujur terhadap kebenaran. Guk, dengarkan saya guk. Guk, dengarkan. ada Guk, dengarkan saya. Terusin aja, Guk, Terusin dengarkan aja. saya. karena Guguk, dengarkan saya. Tidak ada orang yang bisa kau bodohi di sini, Guguk. Tak ada. Biar kau menggonggong seperti apapun, Guguk, kau tidak akan pernah dengarkan. Kami tidak mau mendengarkan anjing, oke? Dengarkan saya, Guguk, dengarkan. Kau diam duduk yang cantik di situ. Diam, duduk yang cantik. ingat Orang, data Guguk, ini tulang. Ini tulang. Terima tulangnya. Duduk. Itu tulang. Gigit dulu tulangnya dulu. Kau diam. Orang Yahudi haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Haram hukumnya. Dalilnya mana? Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya anjing masuk ke kandang domba. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah bait suci atau bait El. Paham? Tak boleh orang Kristen masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jangan kau nipu-nipu kau. Tak boleh, haram hukumnya. Paham sampai situ? Orang Yahudi ketika masuk ke rumah ibadah, mereka membasuh tangan, membuat wajah, membasuh kaki. Mereka melepaskan sepatu dan sendal. Itu baru masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Paham? Mereka harus bersunat dulu. Mereka harus mandi tahir dulu. Mereka mandi junub dulu. Baru masuk ke bait El atau baitullah. Tak boleh masuk orang Kristen ke rumah ibadah. Nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya. Dipijak lehernya, diludahi matanya kalau ada mereka masuk. Oke? Nah sekarang Paulus mengatakan, aku diutus untuk menjadi rasul kepada orang Yahudi, non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Di Antioquia, kalaupun di situ mendirikan rumah tempat menyembah, maka rumah tempat menyembahnya itu segerombolan orang-orang berkulub yang masuk ke dalam, yang tidak ngerti mandi junub, yang masuk pakai alas kaki, yang tidak mau menggunakan mandi tahir, tidak membasuh tangan, wajah dan kaki. Kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah harus seperti umat Islam. Kalau kalian ya mau kau tiduri neneknya semalam, masuk gereja hari ini boleh. Itu kalau di tempat orang Yahudi tidak boleh. Paham ya? Orang yang ada nonotnya haram hukumnya masuk ke bait suci orang Yahudi. Baca kemudian Yehezkiel 44 nomor 9. Jadi kamu jangan nipu-nipu di sini. Pengikut Yesus adalah Yahudi, pengikut Paulus adalah Kristen. Antara Yahudi dan Kristen laksana langit dan kolong kandang babi. Paham? yang menipu dan tahu Tapi lucunya kan Bang Juma begitu Bang Juma kasih ini tulang. Dia bener loh. Pas dikasih tulang di mute gak dibuka-buka loh. Bang Yuma, kalau konten ini masuk gereja, lepas sendal apa lepas otak? Lepas otak. Terima kasih. boleh Lepas otak. boleh Iya, boleh. Ya, boleh. Iya beri ruang jangan potong-potong Ya. Silakan Anda Kebiasaan buktikan potong-potong. bahwa rumah ibadahnya orang Yahudi milik Yesus itu boleh masuk orang yang bersunat. Silakan. Orang yang tidak bersunat, pemakan babi, boleh nggak masuk?
Sunat hanya bukan untuk itu, bukan bahas sunat. bangsa Israel. Berarti Orang Israel non-Israel, harus berarti orang non Israel tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Udah, itu sudah mewakili tuh. Artinya anjing tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya domba. Udah. Aduh, potong lagi. Ya, Kamu kawan lepas, itu bagaimana jin. mau diskusi, kamu Belum lepas. lagi saya terang sudah potong-potong. Ya kan sudah kamu Saya jawab. Kamu sudah jawab Iya. bahwa sunat itu untuk orang Yahudi. Tidak sunat itu Baru untuk buka non Yahudi. cerita sudah potong. Berarti rumah ibadahnya orang Yahudi tidak boleh masuk orang Kristen di dalam. Udah selesai. Kamu dia. Apalagi? Udah selesai. Ya, Aman kamu dia. Udah, silakan kembalikan otaknya dulu, Cok. Yang dilepas tadi. Orang Selesai kita. Gak usah lagi diperpanjang. boleh. Gak usah lagi diperpanjang. Udah Saya selesai. persilakan Anda balikin dulu otaknya kembali, baru lanjut diskusi. Udah dibalikin? Udah dibalikin belum? Orang Kristen, umat Kristen awal adalah orang-orang Yahudi. Gereja Mana Kristen, ada. orang-orang Nggak boleh Yahudi yang ditipu, dipimpin nggak oleh boleh. Yakobus, mereka Nggak boleh beribadah ditipu, di nggak boleh. sinogia. Nggak boleh Apa nipu-nipu. Sinogia? Nggak boleh. Jangan nipu. Nggak bagus. Nggak boleh nipu-nipu. Nggak boleh. Yang disebut Kristen itu Ada orang yang Yesus penyebutan. Kristus, dia orang adalah Kristen. bishop di Yerusalem. Syukran. Dia adalah pemimpin orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka beribadat di rumah sinogia, yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Jadi siapa kata Kristen tidak boleh beribadat dalam sinogia? Kristen awal adalah orang Yahudi. Biskupnya adalah Yakobus. Sehingga salah. 135 Bang Hadi, gimana AD sih? Salah mute. Dua Salah kali. mute gua. Bang Juma, itu Bang Hadi salah pencet. Bang Juma di mute sama Bang Hadi. Bang Juma. Bang salah Hadi ya, kata bukan aku. Kristen Bukan aku, Bang Hadi. tidak boleh beribadat di Yakobus ini murid Yesus. ya. Oke. Yakobus ini murid Yesus kan? Betul? Dia adalah putra dari Zebedeus. Betul? Benar nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Teruskan. Benar nggak? Terusnya kau tahu apa? Tidak tahu. Jujur pula dia bilang tidak tahu. Teruskan. Apa kaitannya? Teruskan. Yakobus ini masuk nggak dalam daftar nama murid Yesus? Masuk. Masuk. Yakobus ini kitabnya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian baru pun ada. Zaman Yesus sudah ada Perjanjian Baru. Yakobus ada tuh dalam perjanjian baru. Iya, yang saya tanya, pada zaman Yesus, apakah Perjanjian Baru sudah ada? Zaman Yesus belum ada perjanjian baru. Berarti Yakobus tidak baca surah-surah Paulus? Yakobus adalah murid Yesus. Iya betul, dia bukan Kristen, dia adalah penganut Taurat. Dia adalah Kristen. Dari mana Dia Anda adalah mengatakan? bishop mana Anda gereja mengatakan? Kristen di Yerusalem. Itu sejarahnya. Iya saya tahu, ngerti saya. Sekarang Jadi permasalahannya, bagaimana kamu kata dia? sekarang permasalahannya adalah boleh tidak orang-orang Yahudi satu tempat ibadah dengan orang Yunani, boleh tidak? Boleh. Ya? Mereka Di mana? beribadat. Di mana? Beribadat bersama-sama di rumah-rumah tidak masalah. Nah, di rumah ibadahnya orang Yahudi boleh nggak? Itu saya perlu periksa. Nanti belum periksa. Belum diperiksa. Ya. Nggak boleh Bang. Kalau tidak boleh pun tidak ada masalah. Ya. Apa masalahnya? Itulah bukti bahwa Yakub Tidak ada masalahnya. Yakub ini bukan murid, bukan Kristen Yakub ini.
Yakobus adalah Kristen. Ya kalau Tahukah Yakobus itu maksud bahasa Kristen? Yunani. Kalau yang Anda maksud Yakobus itu bukan Yakub murid Yesus berarti. Aduh, tahukah maksud Kristen? Lah, apa sih masuk Kristen? Masuk Kristen? Kristen itu orang-orang yang ada di Antioquia, orang pemakan babi, penyembah Yesus, tidak bersunat, ibadah minggu. Petrus sendiri mengatakan dia Kristen. Ada ayatnya. Petrus itu bukan untuk Kristen. Belajar lagi. Petrus sendiri mengatakan dirinya Kristen. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ada ayatnya. Di mana? Ada ayatnya. Di Saya boleh mana? buktikan. Ada ayatnya. Boleh. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Betul. Nah, apakah kemudian Petrus sampai ke Roma? Sampai? Untuk apa dia ke sana? Untuk apa dia ke sana? Petrus dia Hmm. dia melihat satu penglihatan. Jangan bezakan orang-orang bukan Israel dengan orang-orang Israel. Dasar. Dia Sekarang lihat begini. satu pembezaan. Sekarang begini, saudara Jangan Trud. bezakan. Ada Trud, mimpi. saya ada sedikit lagi nih. penglihatan. Trud, Ah, saya sedikit lagi nih. Trud, saya tanya sama saudara. Saya tanya sama saudara. Petrus ini murid Yesus kan? betul, Diutus kepada orang-orang yang bersunat, bukan? betul. Nah, sekarang kalau Petrus ini diutus untuk orang-orang yang bersunat, adakah kemudian jemaat Kristen yang berkumpul dalam satu gereja semuanya bersunat di Roma? Kalau mereka berkumpul tidak ada masalah. Tidak bisa, karena orang-orang Roma dilarang bersunat. Sedangkan Petrus Tidak ada masalah. sementara Orang- Petrus diutus untuk Orang orang yang Yahudi bersunat. Kristen dengan bukan Kristen, Oke. Yahudi Kristen dengan Nah, ini Yunani terakhir. Kristen berkumpul tidak ada masalah. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya pamit asar. Yesus berkata, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala ini, ketika dia menyamar seperti domba, dia kelihatan dari luar seperti pengikut Yesus, atau kelihatan dari luar seperti pengikut Nabi Muhammad. Saya tidak mau ingin pergi kepada Nabi Muhammad. Saya fokus kepada Alkitab saja. Iya, saya tanya kepada saudara. Saya tidak mau menyeberang jauh. Oke, ini kita berbicara mengenai Islam dan Kristen. Yang menyamar seperti domba ini adalah serigala. Serigalanya ini mirip Bani Israel atau kemudian mirip umat Islam. Ada juga yang mirip Bani Israel. Nah, oke. Sekarang agama apa yang mirip Bani Israel, mirip agama Yahudi di luar daripada Yahudi? Apa soalnya? Apa soalnya? Ini kan serigalanya menyamar. Ini serigala supaya ketahuan terlihat dari luar seperti domba, betul? Benar nggak? Betul. Nah, kalau ada dua domba nih, dua domba. Dombanya yang satu kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam tetap domba, betul? Iya, Nah, betul. domba yang satu ketika kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam adalah serigala. Betul. Betul. Nah, untuk membedakan domba mana yang asli dan mana yang palsu, kita lihat apanya? Dari buahnya, Dari buahnya, ajaran-ajarannya, dari ajaran-ajarannya. adakah ajaran-ajarannya Oke. bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus? Oke. Kalau bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, Oke. kalau dia mengatakan ada jalan keselamatan selain daripada Yesus Kristus, itulah
serigala Oke, berbulu Bunda, domba. bukan begitu, Iya. bukan begitu. Yang dimaksud serigala Kalau- domba, dengar, yang dimaksud Bukan serigala, Paulus. dengar. Saya Yang tahu dimaksud, kamu mau dengar kaitkan itu dulu, dengan Paulus. dengar dulu, Tidak ada kaitan dengan Paulus. dengar. Monyet, dengar saya. Yang dimaksud serigala adalah bukan domba yang tampil seperti domba. Maksudnya bukan Bani Israel tampil seperti Bani Israel. Maksudnya bukan pengikut Yesus tampil seperti pengikut Yesus. Maksudnya bukan orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi. Maksudnya bukan penganut Taurat ngaku-ngaku penganut Taurat. Artinya inti dari kesemua ini adalah orang di luar Yahudi yang bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi, ngaku pengikut Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Silakan. Di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yesus, Iya. di luar Yahudi tidak ada apa-apa kaitan dengan soalan kita. Memang banyak, memang banyak orangnya. Memang ada orang-orangnya. Nabi Kamu palsu tahu mengatakan, tak? Nabi Biar saya palsu terangkan. ini, Nabi palsu ini punya murid, punya pengikut, di mana pengikut-pengikutnya adalah bukan Yahudi, tapi pengikut-pengikutnya mengaku pengikut Yahudi. Itu siapa? Siapa? Bukan. Siapa? 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 Saya tidak tahu. Tidak ada siapa. Siapa? Adakah itu Kristen? Lah, sekarang Kristen ini Yahudi atau bukan? Kristen adalah pengikut Yesus. Kristen Oke, tidak ada kaitan dengan bagus. bangsa. Bagus, sekarang saya Kristen tidak ada tanya, kaitan dengan pertanyaan bangsa. saya, Kristen ini Paulus- Yahudi atau bukan? Petrus sendiri katakan Saya dirinya tanya, Kristen. Kristen pertama kali itu di Roma, Vatikan. Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kaitan. Jauh mulai. sekali pergi kepada itu. Mulai. Belum Kristen ada pertama cerita kali. Vatikan, Kristen nama Vatikan pertama bila kali. timbul. Kristen Itu pertama kali asumsi. adalah Katolik. Sekarang saya tanya, Katolik ini Yahudi atau bukan? Itu asumsi bodoh. Saya tanya, Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Petrus adalah orang Yahudi. Jangan bawa-bawa murid Petrus Yesus. mengatakan Jangan dia bawa-bawa adalah murid Kristen. Yesus. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Saya Petrus adalah pendiri tanya, gereja. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan adalah pengikut Yesus. Terserah. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kepentingan Yahudi atau bukan Yahudi. Saya Yesus datang tanya untuk lagi, semua orang. saya ulang lagi. Vatikan ini Yahudi atau bukan? Pendiri Vatikan ialah Petrus. Dia adalah Yahudi. Saya tidak tanya itu. Petrus tidak mungkin karena dia diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Di dalam Pendiri pengajaran gereja Paulus, Roma adalah Galatia Petrus. 2, Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk Yahudi, bukan untuk Vatikan. Sekarang pertanyaan saya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Jawab, buka mute-nya. Jawab. Buka mute-nya. Jawab saya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan dia bukan bangsa, dia adalah meliputi seluruh bangsa dunia. Saya ulang lagi, Vatikan Romawi, pusat kekristenan Katolik, agama Kristen di luar Yahudi pertama kali. Saya tanya, Roma, Vatikan, apakah Yahudi atau bukan? Jawab. Soalannya salah. Vatikan bukan bangsa, dia tidak terikat kepada apa-apa bangsa. Dia adalah Jawab saja. Vatikan Roma ini, bangsa Roma ini, apakah mereka Yahudi atau bukan?
Soalannya salah. Oke, saya betulin. Soalannya salah. Saya betulin. Bangsa Dia- Romawi ini saya betulin. Bangsa Romawi ini apakah bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi tidak ada kaitan dengan Kristen. Saya ulang lagi. Kristen tidak ada kaitan dengan Bangsa bangsa. Romawi apakah bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi. Bangsa Romawi, bangsa apa? Adakah bangsa Romawi? Masih Ya ada bangsa Allah Romawi? ya Karim. Bangsa Romawi, bangsa apa? Saya ulang Bangsa Romawi lagi. bilang. Saya ulangi lagi. Apakah bangsa Romawi ini sama dengan bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi ketika zaman Yesus, ketika sebelum Yesus, bukan Yahudi. Nah, Tapi kalau itu tidak ada kaitan dengan Vatikan. Vatikan baik, bukan Romawi. baik. Vatikan adalah Dengarkan saya. mengikuti semua bangsa. Saya sudah jawab. Dengarkan Nah, saya. Romawi Pertama- ketika zaman Yesus bukan Dengerin Yahudi. Itu betul. dulu. Di sini ada serigala nyamar domba. Ada non-Israel nyamar Israel. Kristen pertama kali itu di Vatikan. Namanya Katolik. Agama di luar agama Yahudi yang pertama kali mencuri kitabnya Yahudi namanya Katolik. Yang pertama kali menggunakan kitabnya orang Yahudi adalah Katolik. Paham ya? Nah, sekarang Katolik ini apakah Bani Israel? Bukan. Kalau begitu, kenapa ada kitabnya Bani Boleh Israel? jawab. Kenapa ada Boleh kitab? jawab. Oke, apakah Katolik jawab. ini adalah Bani Israel? Jawab. Saya mau betulkan satu. Kristen bukan bermula di Romawi, bukan bermula di Antioquia. Kristen bermula sebaik Yesus bangkit daripada kematian. Pada saat itulah Kristen bermula. Oke, Pengikut pertanyaan Kristus. pertanyaan saya, pusat Betulkan Kristen itu. hari ini di mana? Pusat Kristen kekristenan Katolik. bermula Pusat pada kekristenan saat Katolik Yesus sekarang ini di bangkit mana? Pusat kekristenan Katolik sekarang di mana? Vatikan. 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 Orang-orang di Vatikan sana itu Bani Israel atau bukan? Meliputi semua bangsa. Bani Israel atau bukan? Meliputi semua bangsa. Ada Bani Israel, ada bukan. atau bukan? Ada Israel, ada bukan Israel. Oke, ada Israel, ada bukan Bani Israel. Hmm. Apakah kemudian orang-orang Roma ini memiliki kemudian legalitas standing untuk menggunakan kitabnya Nabi Musa? Ya, mengapa tidak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kitabnya Nabi Musa untuk orang Roma atau untuk seluruh bangsa itu tertulis di mana? Yesus sendiri mengatakan itu. Saya tidak tanya Yesus. Kitabnya Nabi Musa yang saya tanya. Kitab Taurat untuk non-Yahudi itu tertulis di mana? Sebab Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24:44, segala mengenai aku tertulis di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Saya tidak tanya, itu penipuan itu tak ada, itu bohong, bohong. Ada Lukas, ayatnya. iya, Lukas Ada 20, ayatnya. iya saya bacakan, Lukas 24 nomor 44, 45, 46 ada tertulis tentang aku Mesias, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Di Taurat, tapi tidak ada di Taurat. Sampai gigi saudara habis, permisi satu persatu, tidak akan Anda temukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu data kebohongan. Itu tidak ada. Ada. Tolong tunjukkan di dalam Ada. Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Yesus mengatakan Taurat, Iya, kitab saya tanya. nabi-nabi. Saya Tidak. tanya. Saya jawab. Beri Ya, masa saya silakan. menjawab. Silakan. Jangan terburu-buru. Silakan. Jangan kebiasaan terburu-buru. Beri masa. Silakan.
berdiskusi. Udah, nggak usah ceramah, nggak usah khutbah, nggak usah Ah. khutbah. Bagi kami tidak ada waktu untuk mendengarkan penipu. Oke. Masih syukur Anda tidak di-kick dari sini. Dari tadi Anda nipu. Saya Jawab. jawab. Hmm. Yang Yesus mengatakan ada tertulis mengenai aku dalam kitab Musa, Hmm. nabi-nabi dan Mazmur. Jadi Nomor- semua tanyakan di nomor mana 4 Yesus. nanya. Nomor 4 nanya baca. Iya. Saya jawab. Hmm. Di mana tertulis bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya, Di mana di Taurat? tanda Yunus. Dia Yunus itu Taurat atau bukan? Hei, kulempari juga ini nanti batu tawas ini. Yunus itu kitab nabi-nabi. Saya tanya di Taurat. Yesus mengatakan Taurat. Ya, Taurat kitab di mana di Taurat? nabi-nabi Taurat, dan Mazmur. Di Taurat mana di Taurat? Tunjukkan. Yesus mengatakan Taurat, Eh, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Mazmur. Nah, di Taurat Jadi, ada nggak? dalam kitab Yunus, Di Taurat ada nggak? nubuatan Di Taurat ada nggak? dalam kitab nabi-nabi ada. Taurat ada nggak? Dalam kitab nabi-nabi ada. Taurat ada nggak? Yesus mengatakan ada tertulis Bisa, ini mengenaiku dalam Di kitab Taurat nabi-nabi. ada nggak? Di Taurat ada nggak? Lain ditanya, lain dijawab. Apa Yesus katakan? Apa Yesus Taurat, katakan? di Taurat. Taurat. Saya tanya. Nah, Nabi-nabi Oke. dan Mazmur. ya, nah, di Taurat ada nggak? Dalam kitab nabi-nabi ada? Di Taurat ada tidak? Taurat saya tidak tahu, tapi nabi-nabi ada. Dalam nabi-nabi ada? Di Taurat ada? Taurat saya belum periksa, tapi nabi-nabi ada. Mazmur ada? Dalam nabi-nabi ada. Iya, Mazmur ada. Dalam Mazmur ada mengenai nubuatan-nubuatan lain. Taurat ada mengenai jangan pakai nubuatan-nubuatan jurus lain. setan. Ah, Di dalam Mazmur tak ada. Di dalam kitab Ada. Yunus Anda katakan ada. ada. Oke, mari kita uji. Silakan, tunjukkan. Tanda Yunus, Yesus sendiri mengatakan. Ya, itu tanda untuk penjahat atau orang benar. Tanda mengenai kematiannya, Iya, itu tanda untuk kebangkitannya pada hari penjahat. ketiga. Itu penjahat untuk penjahat atau apa? Penjahat apa? Ya, Jelaskan. itu tanda untuk penjahat, orang jahat, angkatan jahat atau apa? Penjahat bukan itu untuk Yesus. Iya, saya tahu. Tanda Yunus ini hadiah untuk angkatan apa? Itu adalah mengenai Angkatan? kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Tanda Yunus ini hadiah untuk angkatan apa? Coba jelaskan apa yang kamu paham mengenai tanda Yunus. Anda nyerah? Iya, tidak. Saya mau tengok. Anda nyerah dulu dong. Gimana? Tidak menyerah. Loh, kalau tidak nyerah saya tanya nih. Kristen Saya tanya nih. cukup memahami Tunggu tanda dulu, Yunus tunggu dulu. itu adalah kematian, Oke, kebangkitan dan itu adalah Yesus pada tanda hari untuk ketiga. dan itu tanda untuk Kematian dan kebangkitan Yesus pada hari itu ketiga. tanda apa? Penggenapan tanda kematian dan kebangkitan Yesus Lari pada hari ketiga. kemana-mana. Lari Sama kemana-mana. sama seperti Yenus dalam perut ikan selama 3 hari. Iya, saya Yesus tanya. pun berada dalam Iya, perut saya bumi selama dengarkan 3 saya. hari. Itulah penggenapan kematian saya dan kebangkitan tanya. Yesus Saya yang umat minta. Saya tanya, tanda Yunus ini adalah tanda yang diperuntukkan untuk siapa? Angkatan? Angkatan? Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan tanda Yunus ini kepada angkatan? Kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda. Iya, maka Yesus Kepada memberikan angkatan tanda. jahat yang Oke, meminta tanda. angkatan jahat. Ya, Berarti, betul. nah, Kepada berarti angkatan jahat yang meminta suatu tanda mengenai dirinya. Bagus. Berarti bangkit dan mati dan bangkit pada hari ketiga ini adalah tanda untuk angkatan. Untuk pengetahuan mereka. Mulai lagi.
Lari lagi ang eng ong. Tanda Yunus ini diberikan oleh Yesus sebagai hadiah kepada angkatan Pelajaran kepada angkatan jahat yang meminta suatu tanda. jahat. Kepada Baca angkatan ayatnya. jahat. Kepada angkatan Baca jahat. ayatnya secara Tunggu keseluruhan. dulu. Berarti tanda-tanda itu diberikan kepada angkatan jahat. Bagus. Orang Ya. Kristen menjadikan tanda ini sebagai bukti apa? Kebenaran. Bukti kebenaran banyak, bukan Ah, itu saja. berarti Kristen masuk dalam golongan angkatan Kristen pengikut Yesus. Kristen. mulai lagi. Salah Angkatan pemahaman jahat. kamu. Dengar, sebelum saya masuk ke dalam data, Anda saya minta jujur dulu. Baca ayatnya, konteksnya. Yesus memberikan Angkatan begini, jahat. begini, saudara Trud. Dengarkan dulu. Ada tugu, dengar dulu, sabar dulu. Otakmu belum mampu mengalahkan saya. Sabar dulu, sabar. Otakmu belum mampu, masih jauh kali. Yesus memberikan sebuah hadiah kepada penjahat. Oke? Anggaplah dikasih tugu. Tugu didirikan di sini. Tugu ini sebagai tanda kepada si jahat. Orang-orang yang datang memberikan sesajen, memberikan penghormatan kepada tugu tersebut, itu pasti keturunan angkatan pertama, angkatan jahat. Benar gak? Benar tidak? Teruskan. Oke. Teruskan. Nah, sekarang begini. Orang-orang yang datang kepada Yesus, yaitu ahli Taurat. Di situ dikatakan beberapa, tapi itu bukan semua ahli Taurat. Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus. Apa kata dia? Ini udah panggil guru nih. Dikatakan apa? Rabam, kata Yesus. Kata mereka. Rabi, kata dia. Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apa jawab Yesus kepada mereka? Angkatan jahat ini adalah angkatan yang tidak setia untuk menuntut sebuah tanda. Tapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Saya ulang. Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut satu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini kira-kira angkatan jahatnya ini siapa di sini? Yang mengimani Yesus 3 hari 3 malam dibawa di dalam perut bumi. Ini siapa nih? Kristen masuk tidak golongan ini? Masuk tidak? Itu sebelum atau selepas penyalipan? Nah, tadi katanya Kristen pengikut Yesus. Tidak, Tadi katanya Kristen itu adalah bukan Vatikan, bukan Romawi. Kristen adalah pengikut Yesus yang mula-mula bersama dengan Yesus sampai bawa-bawa Yakobus, sampai bawa-bawa Petrus. Kok sekarang itu penyaliban udah selesai atau belum selesai? Kok jadi begitu, Paman? Jangan akal-akalan sama saya. Saya tanya, ini tanda Yunus, angkatan jahat dan orang yang tidak setia. Apakah ini termasuk orang Kristen atau tidak? Tadi kan Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen itu adalah orang Yahudi juga yang pertama kali tinggal di sana, bukan di Vatikan, bukan di Romawi. Oke, berarti Anda masuk dalam golongan mana nih? Golongan angkatan jahat. Kalau kita ingin membuktikan, saya tanya, apakah Kristen percaya tentang 3 hari 3 malam di bawah perut bumi, dalam perut bumi? Percaya atau tidak? Angkatan jahat itu belum Kristen lagi. Ya, Dan belum berlaku penyalipan lagi. Selepas berlaku penyalipan, sabar. Jangan tergoncang. Biar saya jelaskan. Orang yang tak berakal bisa Anda kibulin. Sekarang giliran muncul ini angkatan jahat masuk dalam kategori Kristen. Oh, kami tidak percaya. Sekarang Anda percaya enggak ini? Saya tanya dulu. Anda boleh mengatakan Kristen tak ada waktu itu, tapi saya tanya sebagai Kristen Anda percaya enggak ini? Tanda Yunus ini Anda percaya tidak?
Selepas berlaku penyalipan, Saya percaya. tidak peduli. Anda percaya tidak ini? Percaya selepas berlaku penyalipan, murid-murid Oke. Yesus juga percaya. Oke, Anda percaya. Ini tanda diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi yang Orang tidak angkatan jahat. mempercayai Yesus sebagai Angkatan jahat kan? Mesias. Angkatan jahat kan? Ya, Nah, betul. sekarang yang percaya Yesus bangkit pada hari ketiga orang Farisi atau orang Kristen? Selepas kejadian itu betul-betul berlaku, ramai Maka- orang-orang Farisi yang bertobat dan menjadi Kristen. Oke. Berarti tanda Yunus ini ditelan sebagai pil pahit oleh Kristen. Betul atau tidak? Itu berita gembira, bukan pil pahit. Itu kabar sukacita. Tadi Yesus mengatakan Kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kabar sukacita. Ini tanda diberikan Yesus sebagai tanda kepada angkatan jahat dan kepada angkatan tidak setia. Betul? Betul, orang-orang Farisi yang menolaknya. Oke, baik. Sekarang tanda 3 hari 3 malam ini dipercaya oleh komunitas Yahudi atau dipercaya oleh orang Kristen? Selepas itu berlaku, ramai orang-orang Farisi yang menjadi Kristen. Oke, berarti ini dipercaya oleh orang Kristen, betul? Pengikut-pengikut Yesus, Kristen, betul. Iya. Berarti tanda jahat ini digenapi oleh siapa? Itu bukan tanda jahat. Itu bukan tanda jahat. Itu bukan tanda Sekarang saya jahat. tanya, tanda Yunus yang menyebutkan bahwa angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Itu tanda yang diberikan kepada angkatan Sedihnya jahat. Tak bukan tanda jahat. Oh, sabar, jangan Habis makan tergoncang. tapi tak ada rokok. Sesedih-sedihnya film India. Lebih sedih Kepanasan sudah, habis makan tak ada kepanasan rokok. rumah, kesian rumah, kepanasan. Jadi tanda angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Rumah punya uja-uja bertaburan sudah. Angkatan Tanda jahat jahat. ini digenapi oleh siapa? Kata siapa itu tanda jahat? Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Tidak ada tanda diberikan kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sekarang yang mengimani tanda Yunus ini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen? Bagus, udah selesai kita ya. Berarti Yahudi Kristen adalah menurut Yesus. Kristen. Berarti Kristen Petrus menurut adalah Yesus. Kristen. Berarti Orang-orang Kristen menurut Yesus. Berarti menurut Yesus Kristen ini angkatan jahat Orang-orang atau? Yahudi yang menerima Yesus adalah Kristen. Berarti Kristen ini menurut Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Nikodemus menjadi Kristen. Sesedih-sedihnya nonton film India, lebih sedih habis makan tak ada rokok kawan. Kepanasan sudah. Hujan-hujannya bertaburan. Udah selesai ya? Udah selesai ya? Penggenapan angkatan jahat itu dipenuhi oleh agama Kristen. Di Kristen. Rumah Alkitab. Ya, udah selesai. Ini udah selesai. Vatikan adalah non-Yahudi yang nyamar Yahudi. Katolik Ketewan rumah adalah konyol di rumah non-Yahudi room sendiri. yang nyamar sebagai Yahudi. Sekarang kita tanya Yahudi, wahai Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, wahai imam-imam rabi-rabi Yahudi, siapakah agama di luar Yahudi yang nempel-nempel kepadamu? Kristen. Udah selesai. Tugas saya udah selesai, Yahudi Bang. Mesianik adalah Kristen. Tugas saya Yahudi udah selesai. Mesianik adalah Kristen Kristen. adalah serigala, Kristen Ya. adalah angkatan jahat. Udah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi akhir perdebatan kali ini. Dan kita tahu sendiri bagaimana umat muslim selalu dibantah saat membaca biblosnya mereka. Oke teman-teman, akhirnya semua kembali pada diri kita sendiri, menilai mana yang baik dan mana yang tidak patut untuk dicontoh.
Semoga kita menjadi Islam yang istiqomah, Islam yang kafah sampai akhir hayat nanti. Akhirnya, salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jaya Islam, jaya Indonesia. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.